Alhamdulillah masih cukup. Sejak saya membagikan itu, saya tidak mengerti, kan? Terus banyak orang simpati. Alhamdulillah saya terbantu oleh mereka yang membantu untuk memberikan, menitipkan donasi ini kepada saudara-saudara yang terdampak COVID-19. Jadi kita ingin menjadi sebaik-baik manusia gitu. Dengan begitu sampai tahu, insya Allah akan menolong kita, walaupun nggak saat sekarang, ya pada nantinya gitu. Mereka bilang selama bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang udah saya ambil, ya udah jalan, dan selama itu niatnya baik, ya udah. Salah satu penunjang yang mendukung cepatnya pemulihan kesehatan pasien itu adalah masalah gizi. Dan disinilah beliau itu kebetulan kreatif ya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Tolong dengarkan kami kepada masyarakat untuk mengikuti peraturan pemerintah agar tetap di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita sebagai UMKM juga kepengen COVID-19 selesai, dan agar kita dan lainnya supaya beraktivitas kembali seperti semula. Dampak pandemi COVID-19 berimbas pada semua sektor. Sektor ekonomi yang paling terasa dan terlihat secara jelas bagi Muhammad Wasroni, pria berusia 53 tahun yang berprofesi sebagai pedagang lontong sayur keliling. Melalui usahanya yang telah ada sejak 30 tahun lalu ini, ia menghidupi istri dan 3 orang anaknya di sebuah kontrakan sederhana yang terletak di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Sejak bulan Maret, pendapatan usaha Wasroni berubah drastis. Pendapatan per hari yang biasanya didapat hingga Rp500.000 turun menjadi Rp110.000. Dampaknya berasa, dari modal 500 dapat 110.000. Normal itu bisa 50, 60 sampai 70 Porsi. ya. Pas masa pandemi? Pas masa pandemi 15 porsi, 20 porsi. Nah, saya khawatir sendiri itu kan, kalau sampai ini berpanjang, sampai kapan akan hidup menghadapi COVID-19 ini yang luar biasa mengancam perekonomian orang-orang kecil terutama. Turunnya penjualan karena dampak pandemi tak jarang membuat dagangan Wasroni masih tersisa. Karena makanan yang ia jual tak bisa bertahan lama, Wasroni pun membagikan secara gratis kepada orang-orang yang berada di jalanan. Seolah menjadi berkah, tak disangka apa yang ia lakukan ternyata viral dan menuai banyak dukungan dari media sosial. Wasroni kini disibukkan bersama anak dan istrinya menyiapkan puluhan bungkus lontong sayur untuk dibagikan secara gratis. Pesanan datang dari donatur secara pribadi kepada Wasroni untuk terus melanjutkan apa yang telah ia lakukan. Aksi sosial terus dilanjutkan beriringan dengan usaha lontong sayur Wasroni yang akhirnya mampu bertahan. Bagi yang ingin berdonasi, Wasroni bahkan menurunkan harga jual lontongnya dari yang biasanya Rp12.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Alhamdulillah masih cukup. Sejak saya membagikan itu, saya tidak mengerti, kan? Terus banyak orang simpati. Alhamdulillah saya terbantu oleh mereka yang membantu untuk memberikan, menitipkan donasi ini kepada saudara-saudara yang terdampak COVID-19. Semua proses masak dan membungkus dilakukan di rumahnya. Setelah semuanya beres, Wasroni menyiapkan lontong sayur yang siap dibagikan ke gerobaknya.
Lokasi pembagian dilakukan tidak jauh dari tempat ia biasa berjualan di sekitar Jalan Rasa Mala Raya, Jakarta Selatan. Target Wasroni adalah petugas kebersihan, pedagang kaki lima, pengemudi online, dan pekerja lainnya yang ada di sekitar jalanan. Proses pembagian diatur sedemikian rupa dengan cara mendatangi target agar tidak terjadi kerumunan. Dengan dibantu tetangganya, Wasroni menempuh jarak yang tidak dekat untuk membagikan sekitar 80 bungkus lontong sayur setiap harinya. Siang hari, usai pembagian lontong sayur rampung, Wasroni biasanya mendatangi masjid di sekitar rumahnya untuk menyemprot ruangan masjid dengan cairan disinfektan. Cairan ini dibeli dengan dana patungan bersama temannya. Alat penyemprot dan APD yang digunakan dipinjam dari organisasi kemasyarakatan yang diikuti oleh Wasroni. Baginya, apa yang ia lakukan merupakan upaya kecil dari pelaku UMKM untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi. Wasroni tidak menargetkan sampai kapan aksinya harus dilakukan. Namun satu hal, sebagai pelaku UMKM yang juga terdampak kondisi saat ini, Wasroni berharap agar pandemi segera berakhir. Tidak bisa dipungkiri, usaha kuliner menjadi salah satu sektor UMKM yang paling terdampak di kondisi saat ini. Pengusaha warung makan dan kuliner banyak yang terpaksa mengencangkan ikat pinggang, termasuk Sony Mahendra, pengusaha warung Tegal atau warteg di Jatiwaringin, Bekasi. Namun di tengah kondisi yang tidak menentu ini, Sony masih memiliki ikhtiar untuk tetap berbagi. Beberapa bulan terakhir di masa pandemi, Sony bersama karyawannya di warteg membagikan nasi bungkus secara gratis untuk para pekerja jalanan. Kita emang dasarnya punya konsep berbagi karena yang saya tahu adalah saya juga mengamalkan ajaran agama saya bahwa sebaik manusia adalah memberikan makanan gitu. Jadi kita ingin menjadi sebaik-baik manusia gitu. Dengan begitu siapa tahu insya Allah akan menolong kita walaupun nggak saat sekarang ya pada nantinya gitu. Mulai dari sopir angkot, pengemudi ojek online, dan pekerja jalanan lain mendatangi warteg milik Sony. Saat masuk, mereka dibiarkan memilih satu lauk dan satu sayur yang tersedia. Alhamdulillah kalau misalnya dapat makan gratis ini ya pengeluaran yang tadinya sampai 50 sekarang paling 10.000 buat bensin doang gitu. Jadi makan udah dapat yang gratis gitu. Alhamdulillah, Pak. Itu sangat ngebantu sekali. Masalahnya aturan kita makan 10-15 ribu di sini kan gratis. Lumayan untuk tambahan biaya di rumah. Konsep makanan gratis untuk pekerja jalanan sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi virus COVID-19 masuk di Indonesia. Namun di tengah masa pelonggaran PSBB belakangan ini, makanan gratis masih tetap dibagikan, namun hanya di hari Jumat saja. Selain berbagi, Sony bersama karyawannya kini juga fokus menjaga wartegnya agar bisa bertahan selama masa pandemi. Kini, ia sangat mengandalkan pengiriman makanan melalui sistem online dengan variasi harga yang jauh lebih murah. Sekarang ini saya banyakin untuk berjualan lewat online ya. Di Instagram kita ada warteg beken untuk kita memberikan kemudahan-kemudahan bagi yang konsumen untuk belanja ke kita. Mungkin bisa kita antarkan kalau yang jaraknya lebih dekat gitu kan, bisa delivery gitu kan. Dan kita juga ada menjual paket-paket yang lebih murah, khususnya misalkan kayak ada paket sedekah 10.000 gitu kan. Jadi dengan harga 10.000 aja mereka bisa membeli makanan juga gitu. Jadi kita ada juga harga-harga seperti itu. Ya salah strateginya itu selain yang kita besarkan di online-nya kayak gitu. Bagi Sony, akan ada hikmah dan berkah tersendiri dalam proses yang ia lalui saat ini bersama teman dan usahanya. Kita melakukan pemorsian diet
pasiennya khusus, terus kita juga merekap order diet, kita menghitung nilai gizi dari makanan yang sudah kita gramasikan. Ajeng Prabawati adalah salah satu dari 41 ahli gizi yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Yang luar biasa adalah sudah 8 bulan lebih ia mengabdikan diri sebagai relawan. Selama itu pula, Ajeng dilarang berinteraksi secara langsung dengan orang di luar Wisma Atlet. Ini diperlukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Namun, rasa rindu tentu ada. Doakan aku yang kemarin, aku takut deh. Kali. Reaksinya kaget dan khawatir, cuma balik lagi ketika saya sudah memilih punya keputusan, mereka bilang selama bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang udah saya ambil, ya udah jalan, dan selama itu niatnya baik, ya udah. Sebagai ahli gizi, Ajeng memiliki peran yang sangat penting. Ia harus memeriksa makanan yang akan dibagikan kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Bukan tugas mudah, lantaran Ajeng harus dengan detail memeriksa porsi dan kandungan makanan. Untuk pasien dengan kondisi khusus, makanan pun harus khusus pula. Selain memeriksa secara fisik, kandungan makanan juga diperiksa secara detail. Kita melakukan pemorsian diet pasiennya khusus, terus kita juga merekap order diet, kita menghitung nilai gizi dari makanan yang sudah kita gramasikan, terus kita juga melakukan organoleptik dengan kita melihat aromanya makanan itu seperti apa, baunya seperti apa, tekstur, terus juga kita ada food security. Jadi semua makanan di sini kita lakukan pemeriksaan food security untuk diuji apakah mengandung cyanida, arsenik, rodamin B atau formalin seperti itu. Ketika makanan itu aman, akan dibawa didistribusikan ke nakes dan juga ke pasien. Tapi ketika makanan itu tidak aman, kita lakukan penggantian menu seperti itu. Selain memeriksa makanan, Ajeng pun harus berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di ruang perawatan. Tugas ini tentu mengandung resiko. Karenanya, selayaknya tenaga kesehatan lain, Ajeng pun harus mengenakan alat pelindung diri lengkap saat bertemu pasien. Sesi tatap muka seperti ini dibutuhkan untuk mengetahui keluhan atau kebutuhan khusus yang diperlukan oleh pasien. Asupan gizi yang tepat tentu bisa membantu mempercepat penyembuhan pasien. Apalagi hingga kini obat COVID-19 masih belum ditemukan. Selain Ajeng, ada pula Cynthia. Seperti Ajeng, Cynthia telah mengabdikan dirinya di Rumah Sakit Wisma Atlet ini selama lebih dari 5 bulan. Selama berbulan-bulan itu, Cynthia juga tidak boleh berinteraksi dengan orang di luar Wisma Atlet. Nah itu gimana Mbak, cara Mbak melampiaskan rindunya itu, apalagi udah 5 bulan gitu di sini? Mungkin kalau melampiaskan rindu itu salah satunya, mungkin tiap hari kita pasti telepon orang tua ya gitu. Cuman ketika saya bertemu dengan pasien, kemudian saya memberikan dukungan moral kepada pasien, kemudian saya bisa sedikit banyak kan kadang-kadang ketika kita visit ke pasien, kita bisa curhat nih, pasien curhat ke kita. Nah itu di situ saya punya rasa
kepuasan tersendiri untuk diri saya ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk pasien. Situasinya sendiri kan bahkan di sini di lockdown gitu ya, nggak boleh kemana-mana. Betul. 5 bulan pasti ada dong bosennya gitu. Nah, gimana caranya itu supaya melampiaskan rasa Kalau bosan misalnya bosan pasti sih ya, homesick juga ya pasti. Iya. Kalau melampiaskan sih mungkin karena di sini kita juga tidak sendiri, istilahnya kita relawan di sini dari gizi, terutama unit gizi, kita juga sudah seperti teman. Terus di keluarga sini, malah mungkin betul. ya. Selama ini, peran tenaga ahli gizi memang kurang terdengar dibanding tenaga kesehatan lain seperti dokter atau perawat. Padahal, peran mereka sangat vital dalam perang melawan pandemi. Ini merupakan satu momen kesempatan bagi profesi ahli gizi untuk memperkenalkan eksistensinya, bahwa ahli gizi itu juga bisa dan mampu berperan mengambil bagian untuk turut serta menyelesaikan pandemi ini. Jadi harapan saya ke depan, jadi masyarakat juga memahami bahwa kondisi seperti ini ahli gizi sangat bisa memungkinkan untuk membantu berperan sesuai dengan kapasitas profesinya. Menyaksikan beratnya beban tugas para relawan ini tentu mengundang decak kagum. Tanpa kenal lelah dan menyingkirkan rasa bosan, mereka bekerja meski penuh resiko. Kuncinya adalah kebersamaan, dan satu adalah mereka betul-betul menyadari bahwa betapa pentingnya ini kita mensupport teman-teman atau pasien-pasien yang kita layani, sehingga dengan semangat itu tentunya mereka betul-betul menyiapkan dengan baik, dan sampai saat ini saya lihat mereka tetap merasa fresh gitu ya, tetap merasa senang gitu untuk memberikan pelayanan gizi yang baik. Ada pepatah yang menyebut pahlawan dibentuk oleh jalan yang mereka pilih, bukan oleh kekuatan yang dimiliki. Namun para pahlawan ini adalah manusia biasa. Kita pun bisa membantu mereka dengan cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selamat pagi Pak, saya dari bagian gizinya Pak, menanyakan makanan Bapak hari ini gimana? Oh, telurnya nggih. Oh nggih, gimana nanti kalau telur yang ganti dengan ayam, gimana Pak, bisa? Bapaknya mau? Ya Pak, nanti yang siang ganti dengan ayam. Ya. Inilah keseharian Niwayan Rapiasi, seorang kepala instalasi gizi RSUP Sanglah Denpasar yang telah mengabdi selama 21 tahun. Selama bertugas sebagai ahli gizi, masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan terberatnya. Tiap pagi, sebelum melaksanakan tugasnya, ibu 3 anak ini selalu berdoa memohon kebaikan untuk semua.
Rutinitas pelayanan gizi bagi pasien, khususnya pasien COVID-19, menjadi salah satu pelayanan wajib di setiap rumah sakit, di samping pengobatan dan perawatan medis untuk membantu penyembuhan penyakit pasien. Sejak pandemi COVID-19 merebak, penyelenggara makanan dan petugas pelayanan gizi di rumah sakit memegang peran penting. Mereka mempersiapkan dan menyusun menu makanan dengan gizi dan nutrisi seimbang agar pasien COVID-19 dan tenaga medis memiliki imun dan kesehatan yang baik. Jadi pasien-pasien COVID akan memerlukan lebih banyak untuk kebutuhan kalori, protein, sehingga kami berikan diet tinggi kalori, tinggi protein namanya Bu. Ya. Itu merupakan standar yang harus kami terapkan terkait dengan identifikasi pasien. Keselamatan pasien Bu. Itu harus kami dan wajib kami lakukan. Penyelenggaraan makanan di instalasi gizi merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan kepada pasien. Sepanjang proses ini, seluruh petugas, baik ahli gizi, staf, juru masak, dan penyaji berjibaku menyiapkan masakan bagi pasien agar tepat waktu. Niwayan Rapiasi bertugas membuat asesmen gizi pasien di masing-masing ruang inap, sekaligus menentukan diet dan merencanakan menu makanan mereka. Tiap hasil yang dirancang kemudian disosialisasikan ke tim gizi setiap harinya. Setelah diet dan menu makanan ditetapkan, proses selanjutnya adalah pengadaan bahan makanan. Lulusan Akademi Gizi Denpasar tahun 1986 ini juga turun langsung memilih dan menentukan bahan-bahan yang baik dan terjamin mutunya. Selanjutnya, proses penyiapan. Proses ini telah terstandarisasi baik pada ruangan serta alat masak yang dipergunakan. Seperti ruangan penyiapan sayuran dan bumbu-bumbu, serta penyiapan lauk pauk berupa daging ayam, sapi, atau ikan. Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tahapan yang penting adalah pengolahannya. Lagi-lagi, Niwayan Rapiasi juga mengawasi langsung proses memasaknya. Tak jarang, inovasi menu makanan terlontar dari tim gizi dan bisa langsung diimplementasikan di dapur rumah sakit. Kami sangat bangga sekali sama teman-teman, setiap kami menyampaikan sesuatu ide itu langsung disupport, jadi mereka langsung eksekusi, jadi membuat rancangannya, membuat standar dietnya, melakukan uji coba, jadi mereka pada support Bu, sehingga beberapa kali sudah kami menghasilkan beberapa inovasi-inovasi yang bisa diberikan kepada pasien. Hasil olahan masakan inilah yang nantinya akan dipilah dan dikemas dengan standar rumah sakit berdasarkan kebutuhan di masing-masing ruang inap sesuai label diet atau etiket diet. Etiket diet ini mencantumkan data pasien, saran, hingga jumlah nutrisi yang dikandung. Alat makan pasien COVID-19 pun dibedakan dengan pasien umum lain. Untuk pasien penyakit menular menggunakan perabot makan sekali pakai dan berstandar food grade. Petugas gizi biasanya memberikan makanan yang sudah terbungkus dan perawat dengan APD lengkap yang mengantarkannya ke kamar-kamar pasien COVID-19. Selain makanan pokok yang disajikan 3 kali dalam sehari, pasien juga mendapat snack sebanyak 3 kali sehari serta tambahan susu formula khusus bagi pasien dengan kebutuhan tertentu. Salah satu inovasi menu makanan yang dihasilkan dalam penanganan COVID-19 di RSUP Sanglah adalah menu sup dan minuman COVID-19. Menu ini tinggi protein dan energi dengan harapan dapat meningkatkan daya tahan tubuh pasien sekaligus menekan aktivitas virus. Dengan etos kerjanya, tak heran bila Satuan Garda Terdepan Penanganan Pandemi COVID-19, Niwayan Rapiasi dan juga petugas ahli gizi di RSUP Sanglah Denpasar mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satu penunjang yang mendukung cepatnya pemulihan kesehatan pasien itu adalah masalah gizi. Dan disinilah beliau itu kebetulan kreatif ya, membuat seperti contohnya dalam penanganan pasien COVID-19 ini, beliau menciptakan menu baru, minuman COVID-19.
kemudian juga makanan COVID-19. Saya sangat senang sekali bekerja sama dengan tim gizi dari RSUP Sangla. Mereka sangat penuh inovatif, penuh inovasi dalam memberikan asuhan kepada pasien sehingga menu-menu yang diberikan kepada pasien tidak membosankan. Jadi pasiennya bisa menghabiskan makanannya. Bagi Niwayan Rapiasi memberikan pelayanan gizi maupun penyelenggaraan makanan bagi pasien, khususnya pasien COVID-19, menjadi tugas berat sekaligus pekerjaan mulia. Puluhan tahun sudah dirinya mengabdi dan mengemban tugas melayani dan menyelenggarakan makan bagi kurang lebih 400 hingga 600 pasien setiap harinya. Ia berharap segala usahanya dapat turut membantu proses penyembuhan, menjaga kesehatan, dan pada akhirnya dapat menurunkan angka kematian pasien, terutama pasien COVID-19. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with